Kita lanjut langsung ke bab berikutnya yaitu meaning representation. Nah, makna. Kita ini di bab ini membahas cara mempresentasikan makna kalimat dalam agar komputer bisa memahami konteks, bukan hanya struktur tata bahasa, tapi penting untuk analisis semantik, pragmatik, dan wacana dalam NLP. Misalnya, kalimat Jack Driver Merchandise ini tidak hanya dianalisis strukturnya, tapi juga maknanya, siapa yang mengemudi dan apa yang dikemudikan. Oke, apa itu meaning? Meaning adalah makna adalah pesan yang disampaikan melalui kata, frasa, atau kalimat dalam konteks tertentu. Dalam NLP, makna dibagi menjadi dua leksikal kata dan semantik atau kalimat. Misalnya, frasa of the wagon seperti makna khusus yang tidak bisa dipahami dari kata-kata individunya. Makna juga dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan budaya seperti kata dokter, dokter yang bisa merujuk ke dokter medis atau pemegang gelar PhD. Nah, ada meaning representation. Representasi makna mengubah kalimat menjadi bentuk yang mencerminkan situasi dunia nyata, bukan hanya struktur sintaksis. Ada 5 jenis representasi makna, yaitu yang pertama ada kategori, objek atau entitas, seperti nama perusahaan atau lokasi, contohnya Starbucks. Yang kedua ada peristiwa atau event. Ini aksi atau fenomena seperti eating lunch terkait dengan kata kerja. Berikutnya ada tiga, ada time atau waktu. Itu ada momen spesifik seperti 3:90 AM, pagi, siang, atau next week. Nah, berikutnya ada aspek. Nah, aspek ini ada beberapa ini, ada 4, yaitu statif. Ini menyatakan fakta. Misalnya Jen know how turun. Atau ada aspek activity ini menggambarkan aksi. Menggambarkan aksi. Misalnya Jen is a running. Lalu ada accomplishment. Ini aksi selesai tanpa akhir. Misalnya Jen a book the room. Lalu ada aspek achievement. Ini aksi yang berakhir pada misalnya Jen of fun the book. Berikutnya yang kelima adalah keyakinan. Nih, keinginan dan niat. Nah, pikiran kompleks seperti I believe everything happen for reason ini membantu komputer memahami maksud dari kalimat. Berikutnya ada semantic pre-processing. Nah, pemrosesan semantik ini mengkodekan dan menafsirkan makna untuk satu, menyimpulkan hubungan dengan lingkungan seperti is Jack inside the classroom. Berikutnya yang kedua menjawab pertanyaan seperti who got the highest grades. Yang ketiga ada melakukan interferensi seperti if a Jack is in classroom and Mary sit next to to him, the Mary is also the classroom. Contoh aplikasinya chatbot AI yang menjawab pertanyaan seperti what is the meaning of NLP atau solve I study study AI. Nah, ini dengan memahami konteks dan pengetahuan dunia. Maaf, layar saya sakit. Minum bentar. Oke, lanjut. Common meaning representation. Ini ada 4 metode utama dalam mempresentasikan makna. Diilustrasikan dengan kalimat Jack Driver Merchandise. Yang pertama ada first order predicate calculus atau FOPC. Ini menggunakan logika untuk menggambarkan hubungan antar objek untuk Jack Drive Merchandise FOPC adalah ini logikanya. Oke, bisa dilihat dari sini.
Oke, ini menunjukkan Jack sebagai pengemudi dan merchandise sebagai objek yang dikemudikan. Lalu ada semantic network. Ini adalah jaringan semantik yang apa? Adalah graf yang berlabel menghubungkan konsep untuk kalimat tadi. Driving adalah pusatnya terhubung ke Jack, driver, dan merchandise adalah driving. Nah, ini menjadi busur berlabel. Berikutnya ada conceptual dependency diagram atau CDD. Ini merepresentasikan makna independen dari bahasa untuk Jack, driver, A, Mercedes. Ini diagram yang menunjukkan drive by. Ini sebagai konsep utama yang menghubungkan Jack and Mercedes. Ada frame based representation. Ini representasi berbasis bingkai, menggunakan bingkai untuk mendeskripsikan konsep untuk kalimat tadi. Bingkai driving ini memiliki slot driver atau jack, dan driving ini merchandise ini fleksibel dan independen dari bahasa. Berikutnya ada requirement of meaning representation. Ini ada tiga persyaratan untuk representasi makna yang baik, yaitu variability, makna yang harus bisa diverifikasi tahap basis pengetahuan. Contoh, does Jack drive a Mercedes? Dapat dijawab ya berdasarkan Jack drive a Mercedes. Berikutnya ambiguity. Nah, ambiguity ini terjadi ketika kalimat memiliki lebih dari satu makna seperti Jack rode a horse in a brown outfit. Apakah Jack atau kuda yang memakai pakaian coklat? Konteks ini penting untuk mengatasinya. Oke, berikutnya ada vagueness. Itu ketidakjelasan terjadi pada kasus batas. Ini he live somewhere in the south of US. US yang tidak spesifik representasinya ini makna harus meminimalkan ambiguitas dan ketidakjelasan. Berikutnya ada canonical forms. Ini bentuk kanonik adalah cara standar untuk merepresentasikan makna yang sama dari kalimat yang berbeda. Contoh, Jack eats Kit Kat dan Kit Kat Jack likes to eat. Nah, memiliki makna yang serupa, tapi direpresentasikan dalam FOPC-nya atau jaringan semantik secara konsisten. Nah, kelebihannya ini eh, menyederhanakan penyimpanan dan interferensi. Kekurangannya ini sulit untuk kalimat dengan nuansa dan makna yang berbeda. Berbeda. Berikutnya interference. Interferensi. Apa itu? Ini adalah proses menarik kesimpulan dari informasi yang ada. Interferensi ini terbagi dari menjadi dedukasi berdasarkan fakta seperti Jack is a pilot, he travels a lot, dan induksi dari bukti kesimpulan umum seperti the sun rises every day. Ini penting untuk aplikasi NLP seperti chatbot yang menjawab pertanyaan berdasarkan pengetahuan. Example-nya gini, of interacting with FOPC. Untuk pertanyaan, does Jog at KitKat? FOPC ini adalah eh ini. Nah, jika pertanyaan ini benar, intervensi dedukatif menjawab iya. Nah, Fillmore's Theory of Universal Case. Ini adalah teori khusus universal Fillmore menganalisis peran semantik dalam kalimat berdasarkan kata kerja. Apa itu Fillmore? Nah, ini teori ini menyatakan bahwa kalimat, nah yang ini, menyatakan bahwa kalimat, uh, menyatakan bahwa setiap kata kerja memerlukan peran semantik tertentu seperti agen, objek, atau penerima. Contohnya, Jen pays cash to Jack. Memiliki peran agen Jen, objek, cash, dan menerima Jack. Oke. Berikutnya, Mayor cash roles in Fillmore Theory. Nah, ada 6 peran utama. Yang pertama, agen. Agen ini pelaku, aksi seperti Jack.
dalam Jack Cut the Mate. Nah, ex- experiencer ini pelaku tanpa niat seperti Jack dalam Jack Feels Cold. Lalu ada tema objek yang berpengaruh, yang terpengaruh seperti Mate dalam Jack Cut Mate. Lalu instrumen, alat yang digunakan seperti knife, Jack cut the meat with a knife. Lalu penerima, ini penerima aksi seperti Jen dalam Jack Slant Jen the CD. Nah, to add from love pause a theme ini menunjukkan kepemilikan tempat dan waktu seperti to Jen dalam Jack Lane to si to Jen. Lalu kompilasi dan di dalam casserole. Kom Komplikasi ini kontinuen dengan beberapa peran. Subjek bisa agen, instrumen, atau tema seperti Jack cut the fish versus the Knave cut the fish. Nah, variasi eksperimen sintaks ini adalah Jack cut the fish versus the fish cut the fish was cut by Jack. Ambiguitas preposisi by bisa menunjukkan agen atau instrumen. Nah, berikutnya yang keempat ada opsi peran dalam kalimat Jack cut the fish with a knife memiliki beberapa konfigurasi. Nah, ini solusinya ini. Aturan seperti jika ada agen itu jadi subjek, tidak jika tidak instrumen atau tema menjadi subjek. Dengan batasan seperti agen harus makhluk hidup. Selectional eh, re- restriction. Ini pembatasan seleksi membatasi peran seperti agen harus makhluk hidup. Contohnya, someone assassinate the president benar, tapi the spider assassinate the fly ini salah karena assassinate menyiratkan niat politik. Nah, first order efek first order calculus FOPC adalah kerangka logis untuk representasi makna. FOPC representasi scam. Ini mendukung penalaran variabel dan inferensi. Ini sederhana namun kuat untuk mengungkap makna kalimat seperti Jack gave a pen to Jen. Nah, lalu ada major elemen. Ini ada yang pertama itu term ini nama objek, konstan seperti Jack. Fungsi seperti brand name itu merchandise dan variabelnya seperti X. Predikat itu ada kata sifat atau hubungan seperti drive, Jack merchandise. Ada konektif. Ini kombinasi proposisi seperti dan atau jika maka. Nah, kuantor generalisasi seperti semua dan ada. Oke. Predikat argumen struktur FOPC. Ini struktur predikat argumen ini menunjukkan hubungan aksi peran. Misalnya, Jack gave a pen to Jen diuraikan sebagai giving Jack Jen pen. Dengan Jack itu agen, Jen itu penerima, dan pen itu tema. Lalu ada meaning representation. Ini adalah masalah. FOC meliputi menentukan jumlah peran yang tepat dan memastikan referensi benar. Solusinya memisahkan peran seperti drawing atau X dan drawer atau Jax, X dan drawer. Ini Y, ini untuk fleksibilitas. Lalu ada interferencing using FOPC ini. Interferensi FOC menggunakan modus ponen. Jika P maka Q. Contoh Tesla is electric car. Dan all electronic cars use electric key. Nah, itu menghasilkan kata eh, Tesla nih using uses electricity. Intervensi ini bisa menuju forward reasoning. Nah, jadi mungkin itu ringkasnya bab 5. Kita lanjut yang masuk ke semantik analisis.
Eh,